Nama saya Mas Bekel Sastro Danu Triyono dari Kawedanan Kaprajuritan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang tata cara busana kaprajuritan, yang tentunya busana kaprajuritan ini akan mengacu sesuai dengan tata cara busana prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Meskipun dalam pelaksanaannya bergodo rakyat tidak diperkenankan menggunakan busana sesuai ataupun sama persis dengan busana prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, sebelum saya sampaikan tentang busana kaprajuritan, akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang tata cara memilih busana kaprajuritan. Yang pertama tentunya harus dipilih bahan yang sesuai dengan bergodo ataupun yang akan memakai. Yang kedua, pilihan warna juga sangat menentukan dalam tata cara pemilihan busana kaprajuritan. Dan yang ketiga, filosofis dari pemilihan warna itu juga sangat penting, karena akan memengaruhi dari penampilan dari bergodo itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya juga yang keempat adalah kombinasi warna. Harap juga diperhatikan. Karena perlu diketahui, di busana prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini ada beberapa warna yang dominan. Yang pertama, warna dominan hitam. Bisa saya contohkan dari prajurit bergodo Prawiratomo, Bugis, dan Nyutro Cemeng atau Nyutro Hitam. Kemudian ada busana dengan warna dominan putih, yaitu dari bergodo Daeng, bergodo Surakarsa. Kemudian ada juga yang dominan merah, yaitu dari bergodo Wirobrojo dan dari Nyutro Merah. Dan yang terakhir dari bergodo yang menggunakan kain lurik. Ada dari bergodo Jogokaryo, bergodo Patangguluh, Ketanggung, dan Mantri Jeru. Jadi itulah beberapa warna yang dominan dan pilihan yang ada di prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang selanjutnya juga ingin saya sampaikan tentang busana prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, mulai dari atas ke bawah. Yang pertama yaitu songkok atau topi, kemudian di bawahnya nanti ada blangkon atau udeng. Nah, songkok itu pun ada beberapa yang harus diperhatikan. Untuk panji itu memang ada bludiran-bludiran atau hiasan-hiasan yang ada di
dalam songkok. Kemudian untuk Dwojo Doro ataupun standar itu hampir sama dengan Panji, tapi tidak sebanyak bludiran yang ada pada songkok Panji. Kemudian untuk sersan juga masih ada hiasan-hiasan pada songkoknya. Nah, untuk jajar itu semua polos ya. Untuk jajar semua polos. Kemudian untuk udeng memang ada beberapa bergodo itu yang antara blangkon atau udeng Panji dengan jajar itu berbeda, tetapi secara umum memang tidak menjadi masalah. Ada yang memakai udeng dengan warna ungu ya, biru keunguan ya, ada yang hitam ataupun hitam keunguan. Nah, itu monggo tergantung selera. Sebenarnya setiap warna itu mempunyai makna tersendiri, mengandung filosofisnya sendiri-sendiri. Nah, setelah dari songkok, kemudian udeng atau blangkon, kemudian nanti baju sikepan ya. Nah, di prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat semua itu baju sikepan. Meskipun sikepan ada yang baju kurung seperti bergodo Bugis. Oleh karena itu saya hanya menyarankan saja sebaiknya untuk bergodo rakyat juga menggunakan baju model sikepan. Jangan menggunakan baju sorjan, karena baju sorjan itu adalah baju takwa ya, baju takwa. Oleh karena itu sebaiknya ya dihindari ya. Namun karena semua itu masalah finansial ya, monggo kalau dari masing-masing bergodo yang tersedia masih menggunakan baju sorjan atau baju takwa. Nah, kemudian untuk dalemannya ya, daleman baju sikepan itu dari bergodo prajurit keraton memang berbeda-beda ya. Ada yang putih, ada yang merah ya. Nah, itu memang mengandung filosofi sendiri-sendiri dari masing-masing bergodo. Seperti di Jogokaryo itu merah jambu ya. Kemudian Patangpuluh itu merah, lainnya itu mayoritas putih. Itu memang mengandung makna atau filosofisnya sendiri-sendiri. Yang kemudian setelah baju sikepan, kemudian daleman, baju daleman, kemudian nanti juga ada lontong ya. Lontong atau sabuk dan kamus. Nah, ini lontong ini juga harus diperhatikan. Kalau Panji, sersan, Dwojo Doro dan Dwojo Doro atau standar itu menggunakan lontong cindi, cindinya juga harus gagrag Yogyakarta, Ngayogjan. Jangan menggunakan lontong gagrag Surakarta. Nah, untuk kamus juga perlu diperhatikan. Yang diperbolehkan ada manik-maniknya itu hanya Panji, kamusnya, kemudian sersan dan juga Dwojo Doro atau standar. Lainnya itu polos, lainnya untuk jajar itu polos. Yang berikutnya dari bergodo prajurit keraton
itu memang sebagian besar itu memakai sayak dan boro. Ya. Sayak dan boro yang tidak memakai di prajurit keraton itu hanya bergodo Bugis, kemudian bergodo Daeng itu hanya Panji dan Sersan, dan juga Duojodoro itu memakai sayak. Yang memakai boro itu hanya Panji 1 dan 2. Namun saya juga tidak tahu persis, ada gambar-gambar yang terdahulu itu memang untuk Panji 1 dan 2 Daeng itu tidak memakai boro, tetapi memakai sayak. Nah, untuk sayak penutup depan ini, sayak itu juga harus diperhatikan, ada perbedaan. Sayak untuk Panji, Duojodoro, Sersan, dan Jajar. Kalau Jajar itu biasanya tidak berwarna polos putih, tetapi untuk Panji, kemudian Standar, Sersan itu ada warnanya. Biasanya kalau di prajurit keraton itu warnanya hijau. Nah, untuk sayak ini juga harus diperhatikan apabila dalam memakai sepatu, sepatu itu tidak memakai stiwel atau bingkap, jadi laras, itu sepatu yang laras. Jadi kalau memakai yang bingkap atau stiwel atau laras, itu sayaknya itu modelnya kencongan. Tetapi kalau tidak memakai laras, bingkap atau stiwel, itu sayaknya itu kotak, rempel. Rata-rata rempelnya 3 tingkat. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nanti biasanya kalau yang rempelnya sayaknya itu yang kotak dan rempel, itu yang membedakan hanya hiasan plisirnya saja. Ada plisirnya kuning untuk Panji, kemudian untuk Duojodoro. Nah, untuk yang lainnya itu nanti tidak memakai plisir. Itu perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, kalau sepatu itu memakai bingkap yang larasnya panjang, tinggi ke atas, itu model sayaknya model kencong. Kalau tidak memakai bingkap atau stiwel itu sayaknya model kotak, dan rempel. Mohon diperhatikan. Yang selanjutnya juga mohon diperhatikan cara memakai sayak. Sayak itu tidak boleh melebihi dari lutut. Jadi harus di atas lutut. Demikian pula apabila memakai boro di kanan kiri, boro tidak boleh melebihi panjang dari sayak. Jadi mohon diperhatikan sekali lagi, monggo dari Bergodo Rakyat, apabila memakai sayak jangan sampai melebihi lutut, harus di atas lutut. Nah, di dalam sayak ini kan ada celana, ada yang menggunakan celana panjang, ada yang menggunakan celana panji-panji. Nah, untuk celana panji-panji juga harus diperhatikan, itu jangan terlalu ke bawah,
Jadi tingginya itu di bawah lutut persis, tingginya di bawah lutut persis, dan tidak ombor, tidak kebesaran. Panjangnya itu hanya di bawah lutut persis untuk celana panji-panji. Nah, untuk panji 1, 2 itu memang ada hiasan, biasanya ada stripnya kuning ya untuk membedakan. Monggo nanti untuk Bergodo Rakyat juga bisa disamakan untuk stripnya ini, meskipun pakainya tidak sama persis ya. Kemudian untuk celana panji-panji jajar itu polos, tidak ada plisirnya kuning. Oke, polos. Itu mohon diperhatikan juga. Nah, kemudian ke bawah lagi nanti akan menggunakan kaos kaki. Kaos kaki kalau celananya panji-panji hanya panjangnya di bawah lutut, mestinya kaos kakinya harus tinggi, menutup lutut biar tidak kelihatan ya. Jadi kaos kakinya harus menutup lutut. Nah, ke bawah lagi itu menggunakan sepatu. Nah, sepatu memang disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari masing-masing bergodo. Tetapi kalau di keraton memang ada sedikit perbedaan, menggunakan sepatu pantofel yang tidak menggunakan stewel atau bingkap, itu menggunakan tali ya, model menggunakan tali sepatunya. Tetapi kalau sepatunya itu nanti menggunakan stewel atau bingkap atau laras, itu tidak menggunakan tali sepatu. Mengapa? Biar lebih mudah memakainya. Karena kalau ada bingkap atau stewelnya agak sulit kalau harus mengikat tali sepatu. Kemudian setelah pakaian ini semua sudah ada, masih ada aksesoris lagi yang juga perlu diperhatikan, yaitu ada yang menggunakan nyamping ya. Nyamping sekali lagi juga harus modelnya model ngayuk-jan, jangan model solo. Kemudian kalau supit urang ya, supit urang memang nyun sewu, selama ini prajurit itu kalau membuat supit urang hanya sebelah, itu lebih mudah ya, yang sebelah masuk. Tetapi sekarang ada perubahan, untuk supit urangnya itu harus ditangkepkan ya, satu tangkep. Jadi tangkepkan, nanti dikasih peniti baru dibuat supit urangnya ya. Jadi ditangkepkan, bukan hanya separuh, itu untuk supit urangnya ya. Nah, masih ada yang perlu diperhatikan, yaitu masalah duwung ya. Duwung silahkan mau menggunakan branggah atau gayaman, yang jelas harus ngayuk-jan, jangan solo ya. Memang ada perbedaan ya, duwung ngayuk-jan dengan solo, itu memang harus diperhatikan. Nah, apabila bergodo menggunakan dedamel ataupun senjata ataupun tinggar, itu harus menggunakan endong, serempang endong ya. Kalau di prajurit keraton, prajurit sorogeni namanya, itu yang dedamelnya adalah senjata ataupun tinggar, itu menggunakan endong silang ke kanan dan ke kiri ya. Yang ke kanan ini sekaligus ada krego
krego itu tempat untuk menyimpan peluru, ya, krego, jadi menyilang. Nah, sehubungan dengan ada serempangnya ini, ya, ada kregonya, itu cara memakai kerisnya juga berbeda, karena dedamel atau senjatanya itu bedil, sehingga cara menyelipkan keris di belakang, ya, itu miringnya ke kiri, ya, ke kiri, ya, ke kiri, dan dikewal, ya, dikewal miringnya ke kiri. Termasuk maju sedikit untuk panji, karena ini berkaitan dengan pemakaian duung. Panji itu rata-rata dedamel atau senjatanya itu sabet atau pedang. Itu keris itu juga harus dikewal atau diwalik, ya. Itu tetap miringnya ke kanan, miringnya ke kanan. Jadi mohon nanti diperhatikan untuk memakai duung atau keris. Nah, kemudian untuk dedamel lainnya, yaitu untuk panji, rata-rata itu menggunakan senjata pedang atau sabet. Itu juga harus diperhatikan cara sikap sabet atau pedang itu sendiri. Nah, untuk referensi cara menggunakan pedang, itu sebaiknya meniru tata cara TNI dan Polri, sama persis. Sekarang di prajurit keraton juga sama persis, cara hormatnya juga sama persis. Cuman yang membedakan ketika lampah maca, ya, ketika lampah maca pedang tidak di bahu tetapi di depan, ya, dipegang di depan badan. Itu hanya perbedaannya. Untuk hormatnya sama dengan TNI Polri. Jadi saya kira lebih mudah untuk mencari referensinya untuk cepeng dedamel sabet atau pedang. Kemudian untuk Bergodo Rakyat Putri juga harus diperhatikan apabila cepeng dedamel gendewo, ya, gendewo itu mohon diperhatikan ketika sikep siogo, sendeng atau tali itu di bawah, ya, sendeng atau tali itu di bawah, ya, sendeng atau tali. Nah, ketika lampah mars, lampah rikat, tali atau sendeng juga masih tetap di bawah. Tetapi ketika lampah maca itu dibawa ke atas bahu, sendengnya di atas, ya. Untuk gendewonya sendengnya di atas. Nah, untuk kormat memang hampir sama dengan kormatnya waos, ya. Ya, hampir sama dengan kormatnya waos. Kemudian untuk Bergodo Putri juga harus diperhatikan tata cara untuk busananya, ya. Nyampingnya itu juga harus gagrak ngayub jan. Kemudian yang lain saya kira juga menyesuaikan. Yang penting tidak melanggar dari awisan yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nun sewu mungkin sikepan misalnya, nggih, busana sikepan jangan menggunakan yang kembang-kembang, nggih, jangan menggunakan yang kembang-kembang. Kalau nyamping atau jari atau sinjang jangan menggunakan juga awisan misalnya parang barong, yang parang-parangan yang besar-besar, nggih.
boleh parang tapi yang lebih ukurannya hanya sekitar 3 jari, kurang dari 10 cm, selebihnya tidak diperbolehkan. Itu salah satu awisan yang harus diperhatikan. Nah, untuk sikep pedang sendiri itu untuk awisan larangannya itu hanya satu, ya, yaitu ngagar di atas obo-obo Syogo Yetno dengan ngagar pedang atau sabet. Itu tidak diperbolehkan, karena yang boleh menggunakan sabet atau pedang dengan sikep ngagar itu hanya Manggala Yudha. Panji atau lurah itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau aba-aba harus sikap sempurna, sikapnya juga syogo. Kemudian untuk awisan busono yang tidak diperbolehkan digunakan oleh Bergodo Rakyat, yaitu busono yang sama persis dengan busono prajurit kraton, ya, yang sama persis, berarti yang mirip-mirip masih diperbolehkan. Nah, itu mohon diperhatikan, ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk masalah busono kaprajuritan. Nah, untuk aksesoris lainnya mungkin bisa menyesuaikan, seperti oncen keris, ya. Itu juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan, ya monggo memakai oncen keris. Tetapi kalau prajurit keraton, oncen keris itu hanya dipakai ketika prajurit itu lampah macak melalui bangsal kencono, itu memakai oncen keris. Selebihnya misalnya gladi bersih itu tetap tidak memakai oncen. Ini aja untuk penjelasan-penjelasan, mungkin nanti bisa saya tambahkan. Matur nuwun. Berikut ini adalah contoh busono Bergodo Puspokridotama dari gamelan. Baiklah, akan kami koreksi satu persatu untuk tata cara pemakaian busono prajurit Bergodo Rakyat. Kita mulai dari songkok. Ini songkoknya sudah benar, sudah pas. Mungkin kalau mau ditambahi hiasan-hiasan, lunglungan, monggo disilahkan. Yang jelas, apabila ini model songkoknya seperti ini adalah model untuk yang panji. Ada hiasan kuning, ya, panji 1, panji 2. Nah, untuk standar ataupun dojodoro itu lebih sederhana, tidak serame ini. Ada perbedaannya, ya. Kemudian termasuk untuk sersan juga nanti lebih sederhana untuk hiasan kuningnya. Kemudian untuk blangkon atau udeng, ya, ini saya kira sudah sesuai, ya. Monggo, tidak masalah. Yang jelas untuk seretnya ini, ya, ini harus warnanya sesuai dengan lontongnya di sini. Kebetulan ini lontongnya cindi, ada merahnya, ini sudah sesuai. Jangan sampai kalau ini biru, sininya cindi, ya, harus sama, Monggo Mas. Terus dipakai lagi nggak apa-apa. Yang berikutnya untuk busono sikepan, ya, ini sudah benar, ini karena ini busono sikepan panji. Nah, untuk yang lainnya di bawah panji, yaitu dojodoro sersan, itu tidak serame ini untuk hiasan bludirnya, ya, harus lebih sederhana. Nah, untuk jajar sebaiknya tidak ada hiasan atau bludirnya, polos. Tetapi monggo, karena untuk keindahan, ya,
Tetapi kalau untuk di keraton, kalau yang polos untuk jajar. Tetapi seandainya hanya ada hiasan ya, pinggirnya kuning, itu saya kira tidak menjadi masalah. Yang penting beda antara panji, kemudian dwajodara, sersan dan jajar. Nah, ini sudah benar, ya. Kemudian ini cindinya ini Jogja, ya. Jogja, karena untuk Solo itu kan banyak yang macam warnanya, ya, ada kombinasi warna. Kalau Jogja itu lebih dominan ada putih, merah, hitamnya, ya. Meskipun untuk saat ini yang di Keraton Jogja ada tambahan warna hijaunya. Nah, untuk kamus ini sudah benar ya cara makainya, timangnya. Cuman yang perlu diperhatikan untuk sambungan lontongnya ini jatuhnya harus di kanan atau di kiri, ya, kanan atau kiri. Seandainya pas kok turah ke sini ditekuk, ya, sisa itu ditekuk, kemudian di peniteni di samping, ya, jangan di depan atau di belakang, tapi di kanan atau di kiri, ya, untuk sambungannya. Kemudian turun lagi, ini yang namanya boro. Nah, boro ini juga boro cindi. Boro ini sebenarnya untuk membedakan kepangkatan. Biasanya yang menggunakan boro ini adalah sersan ke atas, sersan, kemudian dwajodara itu termasuk sersan, kemudian panji. Nah, sebaiknya memang kalau karena ini memakai sinjang atau jarik, ya kalau memakai sayak nggak bagus, ya, nggak bagus. Tapi kalau tidak pakai jarik, pakai sayak dan boro. Jadi tolong tidak semua memakai boro, ya, ini melambangkan kepangkatan, hanya sersan ke atas, perlu diperhatikan. Kemudian untuk jariknya ini, ya, monggo ini sementara ini hanya supit urangnya sebelah, ya. Kalau bisa nanti ditangkapkan baru dibuat supit urang. Seperti penari, kalau penari itu kan ditangkapkan, ya, ditangkapkan baru dibuat supit urang, ya. Jadi supit urangnya sudah benar, ya. Kemudian untuk celana panji-panji, ini namanya celana panji-panji, ya. Ini sebenarnya harus ke atas sedikit dan kalau bisa agak dipepetkan, jangan kombor, ya. Lebih rapi, ya. Ini agak di gini sedikit. Jangan terlalu kombor di. Karena intinya hanya di bawah lutut sedikit, ya. Kaos kaki sudah benar, ya, harus di atas dengkul ini, ya. Kemudian sepatu pantofel ini sudah memakai tali sepatu, sudah benar. Kalau ini memakai bingkap atau stiwel, ya, ini sebaiknya tidak memakai tali sepatu karena kesulitan cara memakainya. Nah, ini namanya endong, ya, endong. Serempang ini namanya endong. Nah, monggo untuk pilihan ini kebetulan cinde, ya. Biasanya endong itu warnanya warna polos, ya. Ada kuning, ada merah. Ini mau cinde, monggo. Yang jelas endong ini arahnya jangan ke kiri, tetapi ke kanan, ya. Miringnya ke kanan, jangan miringnya ke kiri. Nah, nanti kalau prajurit ini dedamelnya senjoto atau bedil, itu ada tambahan endong yang ke sini, ke kiri. Jadi ada dua endong, ya, ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau panji, semua yang prajurit keraton itu endongnya ke kanan dan ada kregonya. Krego itu tempat untuk menyimpan peluru di sini. Nah, dulu karena bayonet itu kan dilepas dan dipasang, itu dicantolkan di endong yang arahnya yang ke kiri itu untuk bayonet. Yeah. Jadi ini koreksinya ini ke sini. Ya, monggo dilepas, Mas. Nah,
Kemudian Nyon Sewu ini kan namanya samir. Samir itu utusan dalem kalau di keraton, tidak sembarang orang. Jadi sebaiknya samirnya dihindari, ya, tidak menggunakan samir. Tapi kalau sudah dibuat ya monggo. Tapi kalau nanti ikut festival Bergodo ini akan dikurangi, ya, karena ini akan mengurangi nilai. Ya. Kemudian lureknya sudah masuk, ya. Ini karena pakai lurek, ya. Monggo, ini ada variasi-variasi. Dan untuk yang memakai kaos tangan itu hanya panji 1, panji 2, Dwajodara atau standar yang membawa dojo. Itu yang memakai kaos tangan. Lainnya tidak memakai. Kemudian masih satu lagi, ya. Ini untuk pedangnya ini. Tempat menaruh pedang ini namanya hanggar, ya. Hanggar ini harus diselipkan di kamusnya, di kamusnya, jangan dicantolkan di sini, ya. Diselipkan di kamusnya, dia akan lebih kuat, ya. Jadi nanti sikapnya, cara memegangnya juga harus benar, cara memegang sabetnya, ya. Saya kira itu untuk dari Bergodo Puspa Gedhotomo. Untuk keris ini caranya dikewal atau dibalik. Kenapa dibalik? Karena senjata panji adalah pedang atau sabet. Kalau tidak dikewal, itu ini akan mengganggu, ya. Sehingga harus dibalik. Nah, kalau senjatanya itu bedil, dedamelnya itu bedil atau senjata, itu kewalnya ke sana, ya. Jadi miringnya ke kiri. Miringnya ke kiri, dikewal tapi miring ke kiri, itu, ya. Kalau senjatanya waos tidak perlu miring kanan atau miring gitu, tetap seperti ini, tidak perlu dikewal. Yang dikewal dan dimiring ke kiri adalah dedamelnya senjata. Saya kira itu. Terima kasih. Bergodo Jogoboyo dari Kadipaten Kidul. Contoh pemakaian busana Bergodo Jogoboyo dimulai dari udeng atau ikat, ya. Ini simpingannya merah dan lontongnya merah. Ini sudah benar, ya. Kemudian untuk baju sikepan, baju kurung, ya. Kalau baju sikepannya kurung itu memang di dalam lontong, tidak di luar. Tetapi kalau yang tidak kurung itu di luar, ya. Sudah benar. Kemudian pemilihan motifnya juga sudah benar. Ini lurik, kemudian ini lontongnya juga ngayukjan, ya. Kemudian kamusnya, ya. Nah, kamusnya ini biasanya kalau di keraton, ya, untuk panji itu ada manik-maniknya, ada hiasannya. Kalau yang polos itu yang jajar. Namun karena ini mungkin kulit, jadi tidak bisa dipasang manik-manik, ya. Nah, kemudian turun lagi, ini namanya sayak, ya. Sayak, cara memakainya ini tidak boleh melebihi dari lutut, tidak boleh melebihi dari lutut. Kemudian ada hiasan ini, benar, ya, ada hiasan ini, ada hiasan ini benar untuk panji. Untuk yang jajar itu polos, ya. Panji 1, panji 2 itu ada hiasannya. Kemudian ini endongnya sudah benar nih, ya, miringnya ke kanan, ya, sudah benar, ya. Ini sudah tata caranya sudah benar. Cuman memang kadang ada yang ini, ya, apa namanya, hiasan kuning ini menandakan untuk panji 1, panji 2 itu juga bisa. Kalau panji 2 ini ya ininya 2, panji 1 1. Kemudian biasanya kalau di sikepan itu ini nanti ada hiasannya. Kalau panji 2 juga kuningnya 2, kalau panji 1 1. Ada untuk membedakan saja. Nah, ini untuk
celana warna hitam, kemudian sepatunya juga pantopel, ya, pantopel. Jadi kalau ini karena celana panjang, kaos kaki menyesuaikan, tidak harus sampai lutut, ya, tidak harus pakai lutut. Kemudian karena ini hampir sama dengan baju sikepannya Bugis dan juga Daeng, jadi cara memakai kerisnya diselipkan di depan, ya, di depan, model gayaman. Ini sudah leres, sudah betul. Kemudian ini sudah ada hanggar, ini namanya hanggar, tempat untuk menaruh sarung pedang, ini namanya hanggar. Kemudian posisi pedangnya sudah benar, yeah. Saya kira itu untuk Jogoboyo, saya kira sudah bagus. Cuman yang perlu diperhatikan nanti untuk yang jajarnya, karena ini sudah terlanjur dibikin, ya monggo untuk selanjutnya apabila ada perlombaan atau festival bisa dibedakan. Termasuk untuk lontongnya, ya, lontong yang boleh cinde itu hanya panji, sersan, panji 1, panji 2, sersan, yes, termasuk Dojodoro itu juga sersan. Karena terima kasih untuk Bergodo Jogoboyo. Bergodo Mangunegoro dari Mangunegaran akan kita sampaikan untuk busana yang telah digunakan oleh Bergodo Mangunegoro. Yang perlu diperhatikan tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk filosofis Jawa itu ada moncopat monco warna untuk pemilihan warna, ya. Ada hitam itu di sisi utara, kemudian merah di selatan, kuning di barat, putih di timur. Nah, di tengahnya itu adalah campuran dari warna-warna itu, ya. Jadi kalau di Jawa juga ada napa-niku keblat papat limo pancer. Jadi itu monco warna, monco pat. Nah, pemilihan itu kan mengandung makna yang dalam dari warna-warna ini. Termasuk ini warna merah, ya. Berani gitu. Kombinasi dengan lurik. Nah, ini saya kira ini juga baju termasuk sikepan. Termasuk baju sikepan. Namun kombinasi, nah ini hampir sama dengan yang digunakan prajurit Nyutro. Cuman Nyutro itu ada dua macam, panyutro merah dan panyutro hitam, masalah busana. Dan kuningnya ini biasanya luluran kalau dulu. Nah, ini nek merah mungkin nggak lulur nih, ya dicap. Jadi hanya segini. Nah, ini sudah lengan panjang, baju sikepan. Nah, ini tidak memakai udeng tapi iket kembali ke zaman dulu. Tidak menjadi masalah karena ini kan konteksnya untuk zaman Pangeran Diponegoro, ya. Ya, saya kira iket-iketan bagus, ya. Nah, ini juga ada kombinasinya untuk dari iket dikasih bulu-bulu. Kalau di prajurit keraton itu yang menggunakan bulu-bulu hanya dua, ya, daeng dan ketanggung, ya. Namun untuk bulu-bulu itu pun ada warna yang berbeda antara panji dengan jajar, ya. Untuk panji itu kalau di prajurit keraton Bugis itu hanya putih, kan putih, ya Mas, ya. Tapi kalau untuk jajar putih dan merah, ya, putih dan merah. Monggo nanti untuk membedakan juga bisa untuk jajarnya warnanya apa. Yang jelas ini untuk kombinasi saja, saya kira bagus. Ya. Kemudian ini untuk lontongnya polos, ya. Tidak menjadi masalah. Nah, biasanya untuk yang membedakan antara jajar dengan panji ini di sini. Ini ada manik-maniknya, ya. Kamusnya ini ada manik-maniknya, ya. Kalau timangnya kan nanti ketutup, meskipun nanti juga kelihatan, ini perlu timangnya nanti
di depan ya. Ini masih kurang timang. Ini ada manik-maniknya, ada variasinya kuning untuk panji. Nah, untuk jajar cukup polos. Nah, kemudian ini menggunakan model bangutolak ya, juga persis dengan panyutro ya. Cuman ini kurang ya sudah lumayan lah, sudah bagus bangutolaknya. Cuman perpaduan warnanya yang kurang kelihatan, yang ininya perlu tapi sudah bagus. Kemudian memakai celana panji-panji, ini sudah di bawah lutut ya, sudah betul ya. Kemudian ini memakai kaos kaki ya. Kalau dulu nyutro juga nggak pakai kaos kaki, tapi nggak pakai sepatu, tapi sekarang memakai ini. Kalau nyutro hanya memakai sepatu sandal, tetapi tidak memakai kaos kaki. Nah, ini monggo untuk variasinya, ini ada kaos kaki dan ada sepatu sepatu sandal dengan tali untuk variasinya. Kemudian untuk senjatanya apa nih, Mas? Sementara tombak, tapi kita ke depannya mau towok ini, Pak. Oh ya, towok juga bisa. Yeah. Towok, yeah. Nanti ada panji towok. Kalau nyutro itu ada gendiwo, ada towok. Kemudian sekarang ada sumuat mojo itu dengan senjata pedang dan tameng. Monggo itu menyesuaikan. Yeah. Saya kira untuk ini hampir sama ya untuk putri-putri. Tapi untuk masalah jilbab tidak dipermasalahkan, monggo. Itu karena masalah agama, tidak perlu melepas jilbab. Hanya saja ini kalau bisa ya ini untuk yang modelnya model ngayut jan. Ya, kalau ikat kan masih Mataram yang dulu, ya. Termasuk kalau di Ponegoro sudah Mataram sekarang ya. Karena zaman HB kelima di Ponegoro itu, jadi masih iket-iketan. Monggo hanya menyesuaikan saja. Sebenarnya ini kalau mau dikasih iket juga bisa kok. Iket itu kan tidak mesti harus ininya tertutup, bisa yang harus diikat tali. Saya kira itu. Kemudian ini memakai jarik, ini saya kira udah benar. Ini tangkapan, model tangkapan, Jadi supit urangnya tangkapan, ini benar. Nanti ditangkapkan, peniteni baru dibikin untuk supit urangnya. Kemudian celananya panji-panji, ya. Ini kebetulan jajar semua ya, jajar semua. Ini jajar, ini benar, ini polos. Nah, ini untuk panji ada variasinya. Kemudian senjatanya gendiwo. Oh iya, gendiwo nanti senjatanya ya. Gendiwo, nanti caranya membawa, kalau sikep siaga, talinya di bawah. Nah, ketika baris biasa, tetap di bawah. Kecuali nanti kalau ada defile, kirap, ada mainan, monggo. Nah, kalau menggunakan lampah macak, baru diangkat di atas bahu, sendeng atau talinya di atas. Kalau kormat dengan cara prajurit kraton hampir sama dengan yang menggunakan senjata tombak atau waos. Cuman perbedaannya, kalau yang cowok meskipun gendewa ini tetap harus lebar, harus lebar. Termasuk yang waos itu juga melangkahnya harus lebar. Tapi kalau putri cukup satu jengkal saja, seperti penari tadi cukup satu jengkal, tetap gini, tangannya agak metenteng, gitu untuk formatnya. Saya kira itu secara keseluruhan sudah bagus. Atur nuwun. Acara busana prajurit atau bergodo kampung atau bergodo rakyat, plus bagaimana kekurangan dan kelebihan yang harus kita perhatikan. Mengingat tadi Romo ngendika kalau untuk PY piyambak monggo, tidak ada aturan yang harus dipenuhi. Tetapi nanti ketika kita festival lomba, nanti salah satu jurinya ya Romo Tri, kami akan minta bantuan Kanjeng Pangeran, jurinya besok dari keraton, sehingga kalau nanti dilombakan
yang tadi disampaikan Romo Tri sudah dicatat semua supaya nanti dipenuhi kalau itu mau mengejar nilai. Iya. Tentunya ada konsekuensi kalau pelanggar, ada pengurangan. Misalnya tadi miringnya serempang seharusnya ke mana, ke kanan tapi ke kiri. Nah, berarti kan ada sesuatu yang harus dipertimbangkan. Mungkin nambah sedikit ya. Ini kalau kan sikapannya itu kan di keris, diselipkan keris. Kalau serempangnya itu ke kanan, ini kan pas dengan ini, sesuai dengan ini yang bajunya. Ya, ini kan. Jadi pas samut. Nanti kalau lihat ada, ya, karena di endongnya ini begini, jadi pas ini kan ditarik, pas nanti endong atau serempangnya itu pas di baju yang ditarik diselipkan di keris. Menawi ingkang serempang kagem panah Panahku, busur itu busuripun. nggih terus Busuripun kados dah. Nih kok. Ini tetap ingat di sini. Di sini. Ya. Dia tetap sama ini. nika Iya. langsung ada di Dia. Laras. Nah, yang fatal itu samir nih kawan. Samir itu sangat fatal. Karena itu kan memang utusan keraton. Tidak sembarang orang. Dan kalau sudah selesai ya harus lepas ya balik. Itu aja yang pun aturaken Romo Tri dados sedaya pamriksa kula kinten cekap semanten sonten menika adicara pendokumentasian tata cara busana kados pundi awisan-awisan saking keraton. Mugi-mugi manfaat tumrap kita sedaya mriki-pun menika berbentuk jenengan beteng. Amin. Rahayu.